Orang-orang yang punya alasan terlalu banyak tidak pernah berhasil dalam bisnis. Jadi tidak boleh punya alasan terlalu banyak kalau betul-betul mau terjun dalam dunia bisnis. Alasan tidak boleh. Tidak ada uang tidak jadi masalah. Berarti tidak jawab proposal tidak jadi masalah. Jangan kasih gaji tapi tidak kasih tidak masalah. Saya tahu saya siapa. Dan saya tahu saya ada di sini untuk apa. Yang tadi kita awal belajar itu yang penting. Manusia kelompok pertama ini, dia sebenarnya punya niat untuk buat bisnis, tapi punya alasan terlalu banyak. Punya alasan terlalu banyak. Tidak ada modal jadi, tidak dana desa belum cair jadi, dana desa itu kok nenek moyang kasih kan? Ada bupati belum jawab proposal jadi, atau Pak Dewan ada kasih janji, itu yang saya tunggu ini. Ini orang-orang ini punya alasan terlalu banyak. Dan minta maaf, saya sudah alami dalam dunia bisnis, orang-orang yang punya alasan terlalu banyak tidak pernah berhasil dalam bisnis. Yang kedua, kita orang Papua selalu bilang bahwa saya tidak ada modal, dan saya mau bilang modal itu sebenarnya apa kah? Modal itu apa? Hah? Dan awal, cuma Bapak. Kalau kita bilang dan awal. Yang kita mengerti yang lain, modal itu apa? Modal itu uang. Tidak ada. Kalau tidak ada, itu apa kita tunggu? Hidup saudara dan saya itu yang penting. Tuhan kasih kita mata, kepala, otak, tangan, kaki, semua lengkap. Uang tidak penting. Tapi uang akan penting saat-saat tertentu. Tapi Tuhan ciptakan kita punya gambar. Kita ini sudah gambarnya Tuhan yang luar biasa, itu yang modal. Itu adalah jati dirinya orang Papua yang tadi kita sudah belajar. Kita benar-benar dari sumbernya sendiri. Itu sangat penting untuk memulai bisnis. Bisnis itu tidak terlalu sulit kalau kita sudah mengerti dua hal itu. Jadi manusia pertama, kelompok pertama itu orang-orang yang mau mulai bisnis tapi punya alasan terlalu banyak. Mau mulai tapi aduh, siapa anak dia minta uang sekolah aja saya kasih dia jadi, atau anak-anak aduh saya putus cinta jadi uang ini saya bagaimana, itu tidak boleh. Hidup itu penting. Tidak ada uang tidak apa, tapi saya Tuhan kasih kesempatan untuk hidup dan saya akan berusaha. Tidak boleh punya alasan terlalu banyak. Dan saya sudah uji coba itu. Saya dulu kecewa. Saya kecewa karena saya punya uang sendiri, dia saya kira dia akan kasih uang untuk pergi lagi sekolah. Tapi dia tidak kasih uang dan saya menyesal. Tapi ketika saya mengerti tentang hidup saya penting, saya memulai sendiri. Sekarang saya sudah punya uang cukup untuk saya lanjut sekolah dan tidak perlu dia harus kasih uang. Tuhan sudah memberkati hasil usaha itu. Jadi tidak ada alasan untuk tinggal, saya tidak ada modal, dan tidak usah, tidak boleh. Kalau betul-betul mau terjun dalam dunia bisnis, itu penting dan mulai hari ini kita harus ganti tangan. Saya ada bangun 1 triliun di sini. Dan teman-teman akan kaget kalau saya bilang 1 triliun. Uang 1 triliun ada dalam sini, makanya saya bilang uang 1 triliun saya dapat di sini. Saya mau kasih pilihan ke teman-teman. Kalau saya suruh teman-teman pilih, teman-teman pilih yang mana? Bibit. Yang isinya kayak yang ini? Bibit. Bibit. Yo, bibit dulu. Oke, jawab bibit dulu. Kenapa pilih bibit ini? Coba satu orang saja jawab, Pak. Hah? Karena akan coba ada perempuan. Kita udah close untuk ada perempuan. Terima kasih. Yang di sini. Saya terima kasih. Kita beli close untuk mama. Oke, saya yang di sini sama juga. Yang di sebelah. Kita akan tanam satu tapi akan menghasilkan banyak. Terima kasih banyak. Kita beli close untuk adik. Luar biasa. Yang di sini sama juga. Baik, terima kasih banyak. Saya rasa kalau sudah tahu ini saya tidak perlu lagi pelajaran bisnis dan saya harus turun sekarang. Karena sudah tahu untuk apa kita lanjut bisnis. Uang 1 miliar ada di sini. Jadi supaya dia bisa berbuat kita harus buat apa ini?
Kerja. Kerja apa lagi? Kerja pintu. Oke, kalau begitu sudah keluar saya sudah mulai kerja sekarang. Dan saya rasa terima kasih banyak, terima kasih teman-teman semua. Pelajaran sudah awalnya sudah fondasinya sudah kuat, jadi hasilnya sudah memuaskan. Saya rasa ini kesimpulan dan saya harus turun sekarang. Dia sudah tahu apa yang kita harus buat. Kita harus kerja, pasti capek. Resikonya terlalu banyak, butuh waktu. Tapi cara kerja Tuhan dengan cara begitu. Tuhan yang sediakan tanah dan Tuhan juga yang sediakan bibit. Tapi Tuhan mau kita harus ambil tanggung jawab. Kita harus bawa rumput, gali tanah, tanam. Tapi Tuhan punya bagian untuk menentukan isinya. Kita tidak tahu isi berapa banyak yang akan ada dalam satu amor balik itu. Tapi Tuhan yang tentukan. Saat kita gali ada Tuhan, terima kasih, isi terlalu banyak. Setelah itu Tuhan kasih kembali ke kita. Kita kelola, kita masak, kita makan, kita dapat kekuatan. Kita kerja untuk Tuhan lagi. Cara kerja bisnis hanya sipil itu saja. Jadi untuk apa kita terlalu banyak waktu untuk belajar teori ekonomi? Saya punya bagian, saya buat, Tuhan punya bagian, Tuhan akan buat. Dan minta maaf, orang yang malas kerja, Tuhan tidak akan berkati Anda. Ekonomi ini tidak akan turun seperti begini kalau kita tidak tanam. Jadi kalau tidak berusaha untuk tanam baru berdoa percuma, Tuhan tidak akan jawab. Orang yang bermalas kerja jangan berdoa, Tuhan tidak akan jawab doa Anda. Dan minta maaf, saya bukan pendeta, tapi saya sudah alami. Jadi kalau mau mulai bisnis, silakan berbisnis. Tuhan akan menentukan di situ. Tunggu apa lagi? Kita tidak harus tunggu bibit ini dari Jakarta datang. Bibit ini yang saya baca di rumah ini, di pinggir rumah. Tuhan sudah taruh bibit di setiap kita yang ada ini. Ada potensi yang Tuhan taruh. Kita membaca dari sumbernya sendiri, mungkin teman-teman sudah belajar. Itu yang saya bilang, untuk apa saya harus mulai cara teori terlalu banyak kalau sudah tahu ini. Dan kita punya bagian tidak buat, minta maaf, Anda jangan berdoa karena Tuhan tidak akan berkati Anda. Orang pemalas Tuhan tidak pernah berkati, itu jelas. Jadi kita jangan iri hati dengan orang-orang pendatannya. Karena Allah Akbar terlalu banyak. Mereka berusaha kayaknya terlalu banyak, tapi jangan takut dengan mereka. Tidak berbobot. Mereka punya uang terlalu banyak, tapi tidak akan bertahan lama. Kita mungkin mulai tanam hari ini, tapi uang 1 miliar ada di sini, kita akan naik terus. Tapi caranya bagaimana, saya akan bicara sebentar. Tapi dari teman-teman kalau suruh lanjut, saya lanjut, kalau turun. Maksudnya karena saya punya jam sesuai dengan undangan, sudah jam 5 harus selesai. Jadi karena kita orang bisnis harus ikuti waktu, tidak bisa tidak ikut waktu. Kalau saya lama-lama di sini, saya punya istri bisa pukul saya juga. Jadi kalau betul-betul mau terjun dalam dunia bisnis, jangan terlalu banyak main-mainan teman-teman yang tidak penting. Tidak semua teman itu akan membantu Anda dalam bisnis. Alat ini tidak apa, mulai kasulah sudah bikin kopi tonton ini. Bisnis dan keluarga. Kayaknya ini terlalu jauh dengan kita orang Papua, tapi mau dan tidak mau harus buat itu. Oke, itu yang tadi manusia yang pertama punya alasan terlalu banyak untuk memulai bisnis. Sekarang kita lihat manusia yang kedua. Kelompok manusia yang kedua ini sebenarnya dia sudah mulai usaha, tapi dia macet. Dan saya bilang sini usaha musiman atau usaha mati-matian. Orang-orang yang biasa mati-matian ada di sini. Tiba-tiba macet, tiba-tiba dia sehat, tiba-tiba juga jalan, tiba-tiba juga ini. Dan dia butuh waktu untuk kasih obat. Sama persis yang usaha. Ini teman-teman bisa baca sendiri, ada di atas. Kadang om datang ke rumah, ada om hari itu bagaimana? Kita sering lakukan transportasi. Minta maaf, kita punya kasih terlalu banyak, tapi kasih di tempat yang salah. Kalau dalam dunia bisnis, keluarga tapi bisnis. Kalau mau bantu orang,
Jangan kasih uang dari modal usaha. Bahaya. Teman-teman bisa baca sendiri, saya tidak akan baca satu-satu. Yang lebih bahaya lagi, kita orang Papua ini lebih senang sekali kita masuk di politik. Karena kita lebih banyak cari upgain, jadi kita tidak mau sapu-sapu di halaman sini. Kita maunya orang harus bicara di depan sana terus. Makanya kalau bapak-bapak, mama-mama yang punya usaha, orang politik yang datang mau pinjam uang jangan kasih dia uang. Bahaya. Kita bisa usaha itu semacam. Jadi, dan mereka ini berpikir bahwa hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang naik, kadang turun. Sekarang saya baik, tapi besok saya akan turun lagi. Jadi bisa teman itu bisa bantu saya, jadi bisa saya kasih dia dulu kaya. Modal begitu tidak bisa. Kalau betul-betul mau terjun dalam dunia bisnis dan keluarga. Sekarang manusia yang ketiga. Manusia yang ketiga ini yang usahanya sudah jalan baik dan bertahan dan terus maju. Ini sama seperti teman-teman orang-orang pendatan ini. Mereka ini yang biasanya disebut dengan entrepreneurship, orang-orang yang berwirausaha. Saya tidak akan bicara terlalu banyak teori, tapi kita terjebak di dalam mereka punya rumus ini yang saya akan bicara di sini. Jadi entrepreneurship adalah orang-orang yang mampu mengelola masalah atau kelemahan menjadi peluang. Jadi kita punya kelemahan yang menjadikan orang pendatang punya peluang dan bisa kasih habis uang. Yang kita punya uang mereka bisa ambil semua itu. Ada beberapa hal yang saya sudah tulis di sini dan saya sudah alami. Saat kita orang Papua kalau beli, dia ibu atau bapak yang ada dalam kios dia bilang, bos, ada bos bagaimana bos? Bos bagaimana? Ini uang dari dompet keluar saudara-saudara kita tidak pernah rasa. Nah, model begini orang-orang ini tidak cocok untuk jadi usaha. Kadang kita punya uang sedikit tapi mau ingin beli banyak. Punya uang sedikit tapi mau ingin beli banyak. Ini sama saya seperti orang yang pemalas kerja tapi mau ingin makan banyak. Orang pemalas sebenarnya tidak boleh kasih makan menurut firman Tuhan. Itu Bapak. Ini sama seperti kita sudah punya uang sedikit tapi kita gore-gore orang-orang yang punya kios untuk kasih barang banyak. Itu bahaya, stop mulai hari ini. Jadi kadang-kadang orang-orang pendatang memanfaatkan peluang ini. Dia kadang, Bapak, saya taruh bonus satu muka itu ya. Akhirnya kita bilang, orang itu biasa kasih saya lebih dari saya, besoknya mau ingin beli di situ terus. Jadi kasih tahu anak-anak, beli di situ ya, biasa kasih banyak itu ya. Kita buang sedikit, kita mau ingin dapat banyak, mudah begini bahaya. Kita hari ini kasih 10.000, besok 10.000, besok lusa 100. Semakin lama kita beli di situ terus, kita membuat dia kaya daripada kita. Dan itu saya katakan sudah alami. Dan kadang kita lebih percaya orang pendatang daripada kita berdiri sendiri. Di jati diri orang Papua, teman-teman belajar apa? Jati diri orang Papua, pada rumah. Kita harus kerja pada siapa? Baik. Kita kadang lebih percaya orang pendatang daripada kita berdiri sendiri. Itu bahaya sekali. Makanya kadang-kadang orang kepala desa ini setelah ambil dana desa dia bisa tipu sama orang pendatang. Ini ada orang mulu kepala desa katanya ada bos sama saya gitu. Dia taruh uang 30 juta sama saya, kios. Saya bilang, bapak mau ambil 30 juta kapan? Dia bilang sebulan depan. Oke. Saya manfaatkan uang 30 juta itu. Saya belanja barang kios, saya kasih masuk. Dan uang 30 juta itu kembali dalam 1 minggu juga. Berarti uang 30 juta saya sudah taruh. Dalam berapa bulan itu saya sudah bikin yang lain lagi. Orang pendatang sebentar sekarang mereka ada bikin begitu. Jadi kepala-kepala desa yang masuk ke sini tolong jangan ditelepon sama orang pendatang. Kalau ada yang masuk. Tapi mungkin pemuda-pemuda ini ada yang mau jadi rencana untuk kepala desa. Tolong jangan pernah ditelepon sama orang pendatang. Kita harus menumbar dari semuanya sendiri dan kita harus berjuang untuk kita punya ini. Baru untuk apa lagi kita mau kasih barang itu untuk orang pendatang. Aku ada mah. Oh, ada hubungan apa deh dia? Jadi teman-teman, kita sudah dibunuh secara ekonomi. Kita harus tahu itu. Kita rasa saya itu ada yang hebat saya ini, tapi dalam ekonomi kita sudah dibunuh habis. Bahaya. Semua yang kita punya mereka sudah ambil. Jadi, tapi kita punya peluang untuk kita harus bangkit lagi.
Saat kita buka kios, saat tahun 2015 masuk ruko, dan orang-orang pendatang mereka tertawa, orang ini akan bertahan atau tidak. Orang yang punya ruko dia bilang saya begini, Bapak, orang-orang di tetangga kiri kanan mereka bilang orang Papua itu kan malu, jadi tidak akan lama bertahan di situ, nanti bahaya. Kita punya usaha yang lain bisa menggabung kita gitu. Jadi jangan kasih dia kesempatan untuk masuk ke ruko sudah. Tapi pajak itu dia akan saya kesempatan untuk masuk ruko dan saya bertahan. Saya bilang terima kasih. Saya akan buktikan bahwa saya beda dengan orang lain. Saya beda dengan orang lain karena saya tahu saya siapa dalam Kristus. Saya akan buktikan bahwa saya akan beda dengan orang-orang lain yang mungkin kita bukan pengusaha yang lain, karena saya tahu saya punya tujuan usaha jelas. Kalau tujuan usaha tidak jelas, jangan melangkah usaha karena Anda akan bangkrut. Dan saya buktikan bahwa saya beda dengan orang lain, dan Tuhan berkati usaha itu. Saya akan lanjut lagi. Mungkin terlalu banyak. Tapi yang sekarang saya mau tekankan di sini adalah yang keempat ini. Kita harus membangun bisnis dengan pikiran Allah. Sekarang bagaimana caranya kita bisa membangun bisnis dengan pikiran Allah? Yang pertama, Yesus adalah kita punya modal awal. Tadi kita bilang uang itu yang modal awal. Terus saya bilang hidup Anda itu yang penting karena Yesus ada dalam hidup Anda. Hidup Anda itu penting karena Yesus ada dalam hidup Anda. Itu adalah modal. Kita beri aplaus untuk Tuhan. Orang-orang yang tidak ada Yesus dalam hidup punya pribadi, mereka bisa bikin usaha sampai luar biasa. Tapi kalau saat dia bangkrut, dia akan stres sampai dia akan mati. Tapi kalau kita ada Yesus dan kita berjuang, kita akan berusaha, tapi kita akan naik terus. Dan saat kita bangkrut, kita bilang Tuhan terima kasih karena ini adalah rencana-Mu. Dan kita akan bangkit lagi. Jadi kita yang orang-orang yang hadir dalam ini adalah orang-orang luar biasa. Kita akan jadi orang-orang pebisnis yang luar biasa kalau ada Yesus dalam kita. Karena itu adalah modal. Dan kita tidak akan stres kalau terjadi apa-apa. Jadi jangan takut untuk karena sudah ada Yesus dalam kita semua. Kalau tidak ada Yesus, jangan langkah bisnis karena Anda akan stres. Bahaya. Tantangan terlalu banyak. Dan saya sudah alami itu. Kalau tidak ada Yesus, bahaya. Lalu saya percaya kita yang ada di sini orang-orang yang sudah dipilih secara khusus. Dan tadi awal Bapak sudah bicara bahwa penting. Dan Yesus ada dalam pribadi kita, itu adalah modal awal dan modal akhir juga. Saat kita bangkrut juga kita bilang Tuhan terima kasih karena Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Kita tidak akan stres dengan hal ini. Jadi luar biasa. Jadi sekarang kita tunggu apa lagi? Saya tanya ini, kita tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Sekolah dulu? Atau jadi DPR dulu? Atau jadi apa lagi? Karena Tuhan tunggu, hanya Anda harus bergerak mulai dari hari ini. Tuhan tidak tunggu harus sekolah dulu bergerak. Kalau mau jadi bisnismen, tidak butuh persyaratan. Orang S3 boleh juga, tapi tidak butuh itu. Anda yang tidak sekolah, Anda yang datang dari kampung, walaupun yang kota, yang tidak ada orang tua, Anda sudah punya modal Yesus. Untuk apa kita harus tunggu lagi? Memang dari profesi yang saya punya beda, saya guru. Tapi waktu itu kita beralih untuk ke dunia bisnis karena termotivasi dari Bapak Presiden Baptis. Kita harus menemani dari sumber kita sendiri. Waktu itu kakak ada punya visi untuk buka sekolah. Tapi orang-orang yang akan mengajar ini siapa yang harus kasih angka sabun. Nah, jadi sebenarnya dari situ berawalnya. Jadi saya tidak tahu, saya bukan orang bisnis, saya bukan sarjana ekonomi. Saya sarjana pendidikan. Terus saya terjun di bisnis karena kita harus menemani dari sumber kita sendiri. Kita boleh jadi guru, kita mengajar, kita punya anak, kita juga yang harus kasih sponsor. Pemerintah mau kasih atau tidak itu urusan. Seperti itu aja. Terima kasih.